Perkenalkan, nama saya Mahar Hijriatul Ihsan dengan NIM akhir 116. Perkenalkan, nama saya Nazahra Mutiara dengan NIM akhir 120. Halo, saya Hilda Nur Fajrina dengan NIM akhir 121. Perkenalkan, nama saya Jasmine Azahra Marwala Putri dengan NIM 2350 181124. Halo, perkenalkan nama aku Hairunisa Hilmi Syafiqoh dengan NIM akhir 125. Perkenalkan, nama saya Novianti Ramadhani dengan NIM akhir 129. Perkenalkan, nama saya Anissa Siti Fadilah dengan NIM akhir 137. Perkenalkan, nama saya Darpian Sabiaki Saibi dengan NIM akhir 138. Perkenalkan, nama saya Satrio Wigunardani dengan NIM 2350 181146. Pengertian Poor Study Habit. Belajar adalah penerapan kemampuan mental untuk memperoleh pengetahuan. Bahan dipertimbangkan, diperiksa, atau dianalisis dengan cermat. Biasanya detail ditinjau dengan penuh perhatian, dan materi dibaca dengan tujuan untuk dipelajari dan diingat. Ketika proses ini biasanya dilakukan secara tidak efektif atau tidak efisien, kami mengatakan bahwa seorang anak memiliki kebiasaan belajar yang buruk. Bentuk belajar yang paling sering adalah pekerjaan rumah. Namun, kebutuhan terbesar untuk memperbaiki kebiasaan belajar adalah di tingkat sekolah menengah, di mana siswa diharapkan untuk mengambil tanggung jawab besar atas kinerja akademik dan pekerjaan rumah mereka sendiri. Kebiasaan belajar yang buruk sering menyebabkan prestasi rendah atau rendahnya motivasi. Nah, motivasi adalah sesuatu yang menyebabkan seorang bertindak. Ini adalah keadaan batin yang menyebabkan dan memandu perilaku. Setiap aktivitas dimulai dan dilanjutkan karena beberapa motivasi. Mengikuti keinginan untuk belajar adalah perasaan mampu untuk belajar. Ini adalah harapan bahwa suatu hasil pembelajaran akan mengikuti suatu tindakan seperti membaca, mendengarkan, dan lain-lainnya. Banyak anak-anak tidak melihat makna pribadi dalam kurikulum yang berorientasi akademis. Anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung dan kurang mampu sangat rentan untuk tidak termotivasi di sekolah. Banyak anak-anak tidak termotivasi karena kebutuhan atau minat khusus mereka tidak terpenuhi di sekolah. Lalu selanjutnya ada penyebab dari perilaku poor study habit. Pertama itu ada reaksi terhadap perilaku orang tua. Adanya harapan terlalu tinggi atau perfectionist. Harapan yang berlebihan dari orang tua seringkali menyebabkan anak merasa takut gagal dan kehilangan motivasi, terutama jika orang tua bersikap otoriter dan terlalu mengontrol. Anak-anak mungkin menanggapi tekanan ini dengan pemberontakan atau berhenti berusaha. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan pernah cukup baik. Perfeksionis terhadap orang tua, baik yang terang-terangan maupun yang tersirat, itu dapat membuat anak merasa gagal dan cenderung menghentikan usahanya untuk menyenangkan orang tua. Lalu selanjutnya ada harapan terlalu rendah. Ketika orang tua meremehkan kemampuan anak-anak mereka, anak-anak belajar untuk menurunkan harapan mereka sendiri dan tidak termotivasi untuk berusaha lebih. Kurangnya dorongan ini membuat mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik dan kemandirian mereka tidak dipupuk. Lingkungan sekitar, termasuk saudara dan teman, juga sering meremehkan kemampuan anak yang bisa memperkuat sikap pasif dan ketergantungan. Selanjutnya masih dengan penyebab C. Tidak tertarik. Ketika orang tua terlalu sibuk dan kurang menunjukkan minat pada pendidikan anak, anak-anak merasa bahwa belajar bukanlah hal penting. Kurangnya interaksi dan perhatian sejak kecil dapat menghambat perkembangan verbal dan kepercayaan diri anak. Selanjutnya ada D. Permisif. Orang tua yang permisif cenderung tidak menetapkan batasan atau aturan, sehingga anak-anak bebas melakukan apa yang mereka inginkan tanpa disiplin. Ada konflik keluarga atau perkawinan yang serius. Masalah keluarga yang serius seperti perdebatan sengit, ketegangan tinggi, atau alkoholisme orang tua sering mengganggu fokus anak pada sekolah dan menurunkan motivasi mereka. Selanjutnya F. Penolakan atau kritik yang sering. Anak-anak yang merasa ditolak atau sering dikritik oleh orang tua cenderung merasa tidak berdaya, marah, atau tidak mampu. Mereka mungkin menunjukkan performa buruk di sekolah sebagai bentuk balas dendam terhadap penolakan orang tua. Meskipun orang tua merasa telah menerima mereka, kritik yang intens tetap membuat anak merasa ditolak. G. Terlalu protektif. Orang tua yang terlalu protektif seringkali karena kekhawatiran berlebihan atau perasaan bersalah cenderung menghambat perkembangan kemandirian anak. Perlindungan yang berlebihan ini membuat anak kurang mampu memotivasi diri, mengatur tugas, atau menghadapi tekanan.
Akibatnya, anak cenderung tetap tidak dewasa dan kurang termotivasi, terutama dalam pendidikan. Selanjutnya, ada tingkat percaya diri yang rendah. Harga diri yang rendah itu bisa menghambat motivasi akademik anak dan membuat mereka merasa tidak berdaya serta tidak mampu. Anak-anak itu sering melihat diri mereka sebagai hal yang tidak berharga, jadi meragukan kemampuan diri, yang mendorong mereka untuk menghindari tantangan. Contohnya menghambat diri sendiri untuk mengambil inisiatif nantinya atau tidak mau berusaha keras dalam belajar. Bahkan mereka menyambut kegagalan sebagai penguatan citra diri negatif mereka. Lalu yang ketiga ada terkadang konflik nilai itu dapat menyebabkan rendahnya harga diri. Konflik nilai antara anak dan orang tua sering terjadi ketika nilai-nilai yang dianut keduanya itu berbeda. Nah, perbedaan nilai ini dapat menciptakan ketegangan emosional bagi anak yang mungkin merasa terjebak nantinya antara keinginan untuk mengejar minatnya atau kebutuhan untuk memenuhi harapan orang tua. Anak yang memiliki minat artistik atau kreatif misalkan, seringkali merasa tidak diterima oleh orang tuanya. Contohnya, ketika anak memiliki minat atau bakat di bidang yang tidak dihargai atau dipahami orang tua, karena orang tua lebih paham atau lebih menghargai prestasi akademik. Perbedaan ini dapat membuat anak merasa bersalah atau tidak berharga karena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua itu. Lingkungan sekolah yang buruk. Orang tua perlu menyadari bahwa suasana belajar di sekolah dan kelas dapat mempengaruhi motivasi anak. Jika suasana dalam sistem belajar di kelas buruk, dapat menyebabkan sejumlah besar anak tidak termotivasi. Lalu yang kelima, guru yang hanya melakukan tugasnya tanpa antusiasi atau pengasuh positif terhadap siswa. Orang tua berhak khawatir bahwa guru harus memotivasi anak-anak secara maksimal dan membantu mereka belajar dengan baik. Untuk itu, diperlukan guru yang terlatih dan antusias. Namun, karena masa kerja guru sulit untuk dihentikan, kecuali ada bukti ketidakmampuan atau perilaku buruk, hal ini menjadi masalah yang sensitif. Lalu yang terakhir ada masalah perkembangan. Anak-anak berkembang lebih lambat dari teman sebaya, cenderung kurang termotivasi dan melihat diri mereka sebagai pembelajar yang tertinggi 2 atau 3 tahun. Anak-anak memiliki kesulitan belajar karena faktor bawaan anak-anak yang mengalami defisit motivasi. Seringkali disebabkan oleh ketidakefisien sistem saraf pusat. Mereka cenderung tidak memiliki ketekunan, mudah frustasi, dan cepat kehilangan minat. Selanjutnya, di sini aku bakal ngejelasin gimana sih cara mencegah poor study habits. Yang pertama itu, berikan kondisi belajar yang paling menguntungkan. Karena anak tanggung jawabnya adalah belajar, orang dewasa bertanggung jawab menyediakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak, seperti meja belajar di kamar tidur, pencahayaan yang baik, menyediakan buku referensi, majalah, dan surat untuk diakses, serta meminimalkan gangguan. Contohnya, ketika belajar, penelpon dapat diberitahu bahwa panggilan telepon tidak diizinkan selama waktu belajar. Diskusi keluarga yang positif membantu menemukan kondisi belajar terbaik. Mengatur waktu belajar agar tugas tidak menumpuk. Dan anak bisa belajar lebih baik ketika diberi waktu istirahat, seperti olahraga, mendengarkan musik, dan lain-lain. Penguatan positif seperti hadiah atau waktu menonton TV bisa memotivasi anak. Sementara aktivitas yang disukai dapat diberikan setelah belajar. Yang kedua, penggunaan stres, prestasi, dan kemandirian. Anak dilatih untuk mengenali stres, tujuannya agar anak bisa membedakan mana yang stres biasa sama yang stres berat dan mampu memahami kemampuannya sendiri. Anak juga dilatih menetapkan tujuan dan disiplin sejak kecil. Mereka belajar menyelesaikan tugas dengan keterampilan dasar seperti berhitung yang mendukung kemampuan akademis serta kemandirian. Dorongan dan pujian dari orang dewasa adalah bahan yang membantu anak untuk terus berusaha sampai kesuksesan tercapai.
Yang ketiga, tunjukkan sikap positif terhadap belajar. Orang tua menunjukkan kebanggaan pada prestasi anak tanpa kritik berlebihan atau perbandingan dengan anak lain. Bantuan diberikan secara terbatas agar anak tetap mandiri. Minat belajar dipupuk sejak dini melalui mainan edukatif, buku, dan aktivitas seperti kunjungan ke museum. Sehingga anak-anak menumbuhkan minat pada pengetahuan. Yang terakhir ada juga penjelasan tentang treatment Poor Study Habits. Treatment untuk meningkatkan motivasi dan prestasi anak. Yang pertama, bersikap menerima dan mendukung. Dorongan perasaan saya bisa pada anak dengan mengajarkan mereka untuk percaya diri dan menerima diri sendiri terlepas dari hasil yang dicapai. Orang tua menunjukkan penerimaan melalui kepercayaan, penghargaan terhadap usaha, dan mendengarkan tanpa sarkasme. Dukungan untuk eksplorasi dan komunikasi verbal sejak dini, serta kesabaran saat anak belajar mengekspresikan diri berperan penting dalam membangun motivasi belajar sepanjang hidup. Yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis. Harapan orang tua harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan anak. Tujuan yang realistis membantu anak merasa lebih termotivasi dan bahagia tanpa merasa gagal ketika tak bisa mengikuti perkembangan teman sebayanya. Lalu yang ketiga, ajarkan pembelajaran aktif dan pemecahan masalah. Orang tua membantu anak belajar dengan cara mengeksplorasi jawaban, mengumpulkan informasi, dan memahami fungsi lingkungan sekitar. Terlibat dari pembelajaran praktis dapat meningkatkan fokus anak, kemampuan menyelesaikan tugas, dan penghargaan terhadap proses belajar, serta meningkatkan motivasi belajar. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu hargai minat belajar dan prestasi akademik anak. Pujian dan penghargaan dari orang tua dan guru menguatkan perilaku positif, membangun konsep diri yang baik pada anak, serta membantu mengembangkan prestasi akademik dan karakter yang kuat. Yang kelima, yaitu ajarkan tanggung jawab diri terhadap pencapaian. Tanggung jawab diri diperkuat melalui penghargaan, bukan hukuman. Dengan memberi pujian atau hadiah nyata, anak belajar bahwa kerja keras dan tanggung jawab menghasilkan kepuasan dan pencapaian yang nyata. Yang keenam, yaitu gunakan sistem insentif yang kuat. Insentif seperti pujian waktu bermain atau hadiah khusus dapat meningkatkan motivasi siswa yang kurang termotivasi. Sistem poin atau token fleksibel yang diterapkan di rumah dan di sekolah juga efektif, terutama bagi remaja. Dan yang ketujuh, yaitu ajarkan strategi motivasi yang efektif. Anak diajari mengontrol diri dengan memberi hadiah pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas, seperti camilan atau menonton TV. Hal ini meningkatkan kinerja dan rasa mandiri. Guru dan orang tua bisa menetapkan tujuan dengan kontrak, memberi tanggung jawab kepada anak untuk pekerjaan mereka. Selanjutnya, di sini ada laporan kasus, yaitu seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang berprestasi relatif baik di sekolah dasar menjadi sangat tidak termotivasi setelah 1 bulan sekolah menengah. Orang tua dan anak laki-laki itu tidak dapat menjelaskan perubahan itu kecuali perasaan samar yang dia rasakan, bahwa sekolah menengah lebih stres. Satu konsultasi dengan orang tua sudah cukup untuk mengubah situasi. Strategi pengendalian diri ditinjau bersama mereka. Ini dilakukan alih-alih psikoterapi dengan anak laki-laki untuk memaksimalkan pandangan anak laki-laki tentang orang tuanya sebagai hal yang membantu. Kontrol stimulus dan penghargaan diri berhasil digunakan. Dia mengikuti saran orang tua untuk belajar hanya di mejanya dan tidak melakukan perilaku lain di sana. Setelah jeda waktu belajar, dia menghadiahi dirinya sendiri dengan kegiatan yang menyenangkan. Orang tua juga menggunakan tunjangan tambahan dan acara bulanan khusus berdasarkan peningkatan kinerja di sekolah. Mereka bertemu dengan guru yang dengan senang hati mengirim laporan harian dan mingguan ke rumah.